Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Nursafa dari kelas Perbankan Syariah 2D dengan NIM 215231136. Nah, saya di sini akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai berkat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Nah, perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut dengan Yanti, dan secara tertulis ia terbaca Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Klaten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik terdapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pakubumi. Rajiman mengatakan terkait bahwa ia meminta izin kepada kakaknya yakni Pakubuwono II. Mengatakannya seperti daripada dikurangi lebih baik dibuang sampai ia tidak bisa kembali ke Jawa. Lalu diberi sangu 3.000 riyal ini untuk jatah makan anak buahmu. Sejak itulah pecah perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Hartwig mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, ia melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, ia sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksanakan, dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwono III yang merupakan pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Nah, surat pernyataan ini disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, yakni Jacob Monsel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi beberapa bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engaloho Sayyidin Panotogomo Kalifatullah sejak ditandatangani perjanjian pada tanggal 13 Februari 1755. Tanggal 15 Februari 1755 terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek berupa atribut-atribut seperti keris yang menjadi pustaka raja, bahasa, tari, belangkon. Terjadilah pilah dalam persoalan gaya dan penampilan. Untuk masalah bahasa itu karena lingkungan, kebiasaan setiap hari sesuai waktu. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu.
Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan berbagai peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Nah, seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan putra Kubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengalah dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian masih belum terhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memilih 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan berbagai modal perbedaan yang berorientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi suku cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan pelafalan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.